Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari demi hari kita boleh terus merasakan kasih penyertaan Tuhan dan juga anugerah-Nya. Salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini kembali kita mau mempersiapkan hati kita untuk duduk tenang, diam, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Mari saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan, dan di pagi yang baru ini kembali kami merasakan kasih setia Tuhan, kasih setia yang selalu baru, yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih juga bahkan pagi hari ini Tuhan mengundang kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Teduhkanlah hati kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan suara Tuhan dengan lebih jelas lagi. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-14. Kita akan membaca dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-31 bagian A. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, dan Bapak Ibu Saudara silakan memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk. Katanya, "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu." Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan, dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke dalam mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu, kemudian ia mencedokkannya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Dan seorang rakyat berbicara, katanya, "Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat letih lesu." Lalu kata Yonatan, "Ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya. Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin." Dan pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perikop yang baru saja kita baca itu masuk di dalam satu rangkaian besar cerita tentang Raja Saul. Mulai dari pasal 13 sampai pasal 15 kita dapat melihat bagaimana Saul memerintah bangsa Israel, dan di dalam kepemerintahannya itu penulis kitab Samuel ini mengidentifikasikan Saul sebagai seorang raja yang gagal. Ada banyak sekali kegagalan yang dilakukan Saul, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca dengan teliti, kita melihat bahwa Saul gagal memimpin bangsa Israel untuk berperang menang melawan bangsa Filistin. Saul juga gagal dalam kepemimpinannya sebagai Raja Israel, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita melihat apa yang menjadi sumber kegagalan dari Raja Saul, maka kita akan dapati bahwa Raja Saul sebenarnya telah gagal dalam menjaga relasinya dengan Tuhan. Inilah yang menyebabkan Raja Saul kemudian mengalami berbagai kegagalan demi kegagalan, Bapak Ibu Saudara. Saul telah menghancurkan relasinya dengan Tuhan. Ia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Ia memilih untuk berfokus pada apa yang menjadi kepentingannya sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, di akhir cerita ini nanti kita akan melihat bahwa bagaimana Tuhan itu berintervensi sehingga meskipun Saul gagal, tapi bangsa Israel tetap memperoleh kemenangan. Nah, mari bersama-sama kita melihat apa yang firman Tuhan ajarkan melalui perikop ini. Pada ayat yang ke-24, Saul menyuruh rakyatnya untuk mengucapkan kutuk. Ia mengatakan, "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu
sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Nah, Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat tidak mengharuskan tentara sebenarnya untuk menahan diri dari makan selama pertempuran. Lalu pertanyaannya, mengapa Saul menyuruh rakyatnya untuk mengatakan sumpah yang demikian? Sebenarnya sumpah yang diucapkan oleh Saul itu adalah sebuah upaya untuk mendapatkan bantuan Tuhan. Saul berpikir dengan melarang rakyatnya makan atau menyuruh rakyatnya berpuasa, maka Allah itu akan berkenan atas bangsa Israel. Allah akan memberikan belas kasihannya kepada bangsa Israel sehingga mereka dapat memenangkan pertempuran. Di satu sisi kita dapat memahami Bapak Ibu Saudara apa yang Saul lakukan, yaitu menyuruh rakyatnya berpuasa supaya bangsa Israel bisa menang, adalah sesuatu yang wajar. Karena memang hanya dengan pertolongan Tuhan, suatu pertempuran bisa dimenangkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sisi lain, tindakan religius yang dilakukan oleh Saul itu ternyata dilandasi oleh motivasi yang salah. Frasa membalas dendam terhadap musuhku di ayat yang ke-24 kita baca tadi dapat memberitahu kepada kita bahwa Saul motivasinya dalam memerangi orang Filistin adalah untuk sebuah pembalasan pribadi, bukan untuk Tuhan. Artinya tindakan Saul yang nampaknya religius itu ternyata disusupi oleh motivasi yang keliru, motivasinya demi kepentingan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat cerita tadi, kita mungkin akan berpikir, kok bisa ya seorang raja itu melakukan tindakan yang seperti itu? Tapi bukankah itu juga yang sering kita lakukan Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita? Seringkali hal-hal yang kita kerjakan untuk Tuhan itu ternyata motivasinya bukanlah untuk Tuhan, melainkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita berpikir dengan melakukan kegiatan agama, kita melayani, kita memberikan persembahan, kita menyibukkan diri dengan begitu banyak pelayanan, kita berpikir bahwa Allah akan memberkati kita. Pertanyaannya adalah, apakah motivasi di balik semuanya itu Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sungguh-sungguh memberikan diri kita untuk Tuhan, atau sebenarnya kita sedang mengharapkan Tuhan memberikan sesuatu buat kita? Bapak Ibu Saudara, Tuhan jelas tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ia adalah Allah yang melihat jauh ke dalam hati manusia. Karena itu Allah kita bukanlah Allah yang bisa disogok dengan ini dan itu. Allah kita adalah Allah yang melihat jauh ke dalam hati manusia. Bapak Ibu Saudara, kegagalan Saul bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita coba melihat kembali, menyelidiki kembali kondisi hati kita saat ini. Apakah pelayanan kita atau apapun yang kita kerjakan selama ini itu sungguh-sungguh buat kemuliaan nama Tuhan, atau sesungguhnya kita sedang mencari keuntungan buat diri kita sendiri? Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang Saul lakukan bukan hanya berdampak pada relasinya dengan Tuhan, tapi juga berdampak kepada orang lain. Yonatan, anak Saul yang tidak mengetahui sumpah yang diucapkan oleh ayahnya, ia kemudian mencicipi sedikit madu. Dan ketika rakyatnya memberitahukan bahwa ayahnya telah bersumpah supaya rakyat tidak boleh makan sesuatu apapun, Yonatan mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di ayat yang ke-29. Ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Bapak Ibu Saudara, kata mencelakakan itu adalah kata yang sama yang juga digunakan untuk menunjukkan perbuatan Achan di dalam Yosua pasal 7. Nah, kita review sedikit cerita itu. Di dalam peperangan bangsa Israel melawan orang-orang Ai, bangsa Israel ternyata mengalami kekalahan telak. Nah, ternyata setelah diselidiki, penyebabnya adalah ada orang yang berbuat dosa dengan mencuri barang-barang hasil rampasan. Orang itu bernama Achan. Dan Yosua berkata seperti ini, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Yosua 7 ayat yang ke-25. Nah Bapak Ibu Saudara, perbuatan Saul yang tidak masuk akal itu bisa saja mencelakakan bangsa Israel.
besar kemungkinan bangsa Israel tidak akan menang. Rakyat yang sudah menjadi letih dan lesu karena tidak makan, tentu saja bisa dengan mudah dikalahkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, di akhir bagian ini penulis membalikkan cerita itu. Di ayat 31 kalau kita perhatikan, di situ dikatakan, dan pada hari itu mereka, yaitu bangsa Israel, memukul kalah orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Jelas Bapak Ibu Saudara, kemenangan ini merupakan intervensi dari Allah. Karena kita tahu di bagian perikop sebelumnya, Yonatan anak Saul itu adalah seseorang yang takut akan Allah, yang berbanding terbalik dengan Saul. Dan melalui Yonatan, Allah memberikan kemenangan yang besar bagi bangsa Israel. Bahkan kalau kita baca nanti dalam ayat yang ke-45, ketika Saul ingin menghukum mati Yonatan, rakyat membela Yonatan dengan mengatakan, masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapatkan kemenangan besar ini di Israel. Jauhlah yang demikian. Demi Tuhan yang hidup, selai rambut pun dari kepalanya tak akan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keputusan Saul untuk melarang rakyatnya makan itu bukan hanya dilandasi oleh motivasi yang salah, tapi juga memberikan dampak yang buruk bagi orang lain, yaitu rakyat Israel. Tapi di dalam kegagalan seorang pemimpin seperti Saul, Allah berintervensi sehingga bangsa Israel masih bisa memperoleh kemenangan. Bapak Ibu Saudara, di dalam realitas kehidupan ini, kita melihat seringkali kita jatuh dan gagal dalam mengikut Tuhan. Kita mungkin pernah melakukan hal-hal yang kita anggap bodoh, yang kita nggak kebayang gitu. Wah, kalau bukan tangan Tuhan yang campur tangan, kita sudah nggak tahu bagaimana kondisinya saat ini. Bahkan di dalam kegagalan terbesar manusia, Bapak Ibu Saudara, yaitu dosa, Allah tidak tinggal diam. Ia berintervensi, ia menjanjikan seorang juru selamat yang akan datang untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ia adalah Yesus Kristus. Dan Paulus mengatakan di dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita yang seharusnya binasa, tapi karena kasih karunia Tuhan, sekali lagi Allah menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita yang tadinya hidup jauh dari hadapan Tuhan, kita yang gagal untuk melihat cahaya kemuliaan Allah itu, tapi karena pertolongan campur tangan Tuhan, kita mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu melakukan yang terbaik untuk kita, yaitu dengan memberikan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita coba mengingat kembali karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa saja yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa sampai di titik yang sekarang ini. Ada banyak kecerobohan kita, ada banyak kegagalan kita, tapi di dalam semuanya itu Allah terus berintervensi sehingga apa yang sudah Allah rancangkan di dalam kehidupan kita, kita percaya Ia akan terus genapi sampai pada kesudahannya. Bapak Ibu Saudara, begitu besar kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk kembali melihat, memandang pada Kristus yang adalah Allah yang memelihara kehidupan kita itu. Amin.